HIV ini juga merupakan program kerja yang rutin diadakan oleh Himagro setiap tahunnya. Memang pada dasarnya kita secara langsung mengunjungi balai ataupun perusahaan pertanian untuk mengenal, belajar, dan mengetahui seputar dunia kerja di perusahaan tersebut. Nah, di tahun 2021 ini, bersyukur sekali Himagro dapat berkesempatan mengunjungi CV Bumi Agroteknologi ini, Kang Ce. Nah, tapi karena sedang dalam keadaan pandemi, kita hanya bisa melakukannya secara online. Namun untuk kunjungan secara langsung mungkin nanti bisa dibicarakan lebih lanjut ya dengan narasumber yang telah hadir pada saat ini, yaitu Kang Diki. Nama saya Diki Indra Wibawa. Kebetulan saya megang sekarang di CV Bumi Agrotek yang berkedudukan di sekitar Bandung Utara, ada di Lembang, ada Cisarua. Jadi yang saya dapat informasikan adalah pertama kebun kami kedudukannya ada di Lembang, wilayah Bandung Barat. Itu kebun pertama ada di Baru Ajak, Jalan Baru Ajak, di Lembang, di Desa Lembang dan Kecamatan Lembang. Yang kedua ada di desa di Jalan Kertawangi, Desa Kartawangi, Kecamatan Cisarua. Itu masih di Bandung Barat. Kebetulan kebun kami itu bergerak di 3 komoditi utama. Yang pertama adalah di kentang, yaitu khusus di pembibitan. Kemudian di stroberi, itu juga ada di pembibitan dan juga produksi buahnya. Kemudian yang ketiga adalah sayuran-sayuran yang memang fokus ke produk sayuran eksklusif. Dalam artian eksklusif ini untuk pasar eksklusif. Itu bisa di HORECA, yaitu hotel, restoran, kafe, dan juga kita eksklusif ke supermarket juga ada. Jadi memang kita ada 3 komoditi utama dalam kebun kita. Dan lulus tahun 98, kemudian 1 tahun saya berwirausaha dulu. Wirausahanya di perikanan, sebetulnya nggak pertanian, perikanan. Kemudian setelah itu saya bekerja di perusahaan PMA, perusahaan Amerika, itu di herbisida. Baru 6 bulan saya bergerak lagi, pindah lagi, kita di perusahaan pembibitan, masih juga sama di perusahaan itu juga, cuman bergerak di pembibitan tanaman kehutanan dengan sistem kultur jaringan, kemudian robotik segala macam. Jadi kita bergerak seperti di perusahaan itu, namanya PT Monofori Nusantara. Di sana kurang lebih sekitar 3,5 tahun. Setelah itu saya pindah ke perusahaan Belanda di PMA, perusahaan asing di wilayah Belanda. Itu bergerak di stroberi, jadi di Berries Project. Di sana ada stroberi, ada blueberry, ada raspberry, ada blackberry, kemudian ada cherry juga. Nah, di sana saya bergerak, ya waktunya lumayan lah, sekitar 10 tahun bergerak di sana. Akhirnya saya keluar tahun 2011 saya keluar. Kemudian saya bergerak jadi wirausaha, jadi petani. Jadi bergerak di wirausaha, jadi petani. Di sana mulailah saya bergerak di pertanian ini, berwirausaha sendiri. Baru ada CV Bumi Agrotek di 2013. Baru ada Bumi Agrotek di 2013. Ya bergeraknya fokus ke pembibitan tanaman kentang. Kemudian ke stroberi belum. Stroberi baru bergerak di tahun 2016. Kalau stroberi. Kalau untuk yang kentang, itu dari tahun 2011 sudah bergerak di kentang, sayuran juga sama. Dan sampai saat ini alhamdulillah kita sudah mau 10 tahun lah bergerak, dan tidak semulus apa yang direncanakan, tidak semulus apa yang dijalanin. Cukup berat kalau wirausaha dan harus punya mental yang kuat untuk bergerak di dunia pertanian ini. Kita sebetulnya nggak lama lah kalau segitu, baru 10 tahun kita bergerak. Baru kalau menurut saya baru 10 tahun, dan setiap hari dan setiap waktu terus belajar. Kenapa? Karena dunia pertanian kita ini memang dunia pertanian yang unik. Di pertanian kita unik, kemudian juga di samping unik memang kita faktor alamnya juga cukup kuat, gitu kan. Dan terakhir adalah, kalau menurut hemat saya adalah faktor laki. Laki itu apa ya? Keberuntungan. Dan itu keberuntungan ini berdekatan sekali dengan Tuhan lah, atau Allah, bahwa memang pertanian ini bergerak seperti itu.
Karena kalau kita tidak mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa, ya susah juga. Kita udah maksimal ikhtiarnya, tetapi di perjalanan ada suatu hal, yaitu itu resiko yang memang kita harus hadapi. Usia pekerja kita itu sebetulnya mah anak-anak muda. Anak-anak muda, ya sedikit ada orang tua campur lah begitu. Yang jelas karena punya prinsip, saya itu dalam harus membuka kebun itu harus mengoptimalkan warga sekitar. Jadi pekerja-pekerja saya itu seluruhnya mungkin hanya satu aja per kebun itu orang luar. Semuanya orang dalam. Orang dalam itu maksudnya orang wilayah situ, sehingga faktor sosial, keamanan, ekonomi segala macam bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar kebun. Nah, kebetulan di kebun kita ini memang lebih ke arah istilahnya bukan penyertaan modal, lebih ke arah operator-operator kita itu orang kebun lah begitu. Dan mereka banyaknya lulusan SD dan SMP yang putus sekolah kita rekrut menjadi pekerja-pekerja kita. Makanya mereka tarafnya operator. Kalau tarafnya mereka operator, ya dengan segala kemampuan yang ada dilatih, dia bisa alhamdulillah mampu sampai tingkat operator. Jadi operator itu hanya teknis, hanya bicara teknis. Tetapi pada saat dia bicara manajemen itu ada kekurangan. Nah, fungsinya adalah sebetulnya Anda semua nanti yang lulus itu menjadi manajemen, ke manajerialnya. Tetapi jangan lupa Anda harus tahu teknisnya, begitu. Itu juga yang saya informasikan. Jadi teknis jangan lupa, sehingga bagaimana Anda mau memanage suatu proyek atau suatu kebun kalau Anda teknisnya belum tahu. Nah, inilah dasarnya bahwa Anda ikut himpunan, hima itu adalah satu tahapan lah untuk berkoordinasi, berkomunikasi, bersilaturahmi dengan sama rekan kita. Nanti ke depan ini kan seumuran di himpunan. Nanti ke depan itu Anda akan berhadapan dengan mungkin dan seringkali dan dipastikan adalah Anda ke kebun akan berhadapan dengan kakak Anda lebih tua umurnya, dan mungkin juga orang tua Anda umurnya akan jadi orang tua. Bagaimana Anda bisa bicara lebih jauh lah tentang teknis, tentang segala hal. Mungkin itu kira-kira ininya. Kalau pekerja kita ada sekitar 6 sama 4, 10, ada 2 kebun lagi, ya mungkin sekitar 15 orang lah paling tidak. Di 2 kebun sampai 3 kebun itu. Jadi sebetulnya yang kita kerjakan di Bumi Agrotek ini kan hulu hilir. Ya, kita alhamdulillah untuk satu produk itu dua produk lah. Sebenarnya hulu hilirnya begini. Kalau untuk kentang, kalau kita bisa diskusi kentang itu mulai dari kultur jaringan, kemudian kita juga ada, kemudian juga nanti produksi bibit, kemudian setelah produksi bibit dia juga nanti akan kita diplasmakan ke petani sehingga hasil panennya ada. Kemudian hasil panen ini kita masukin ke pabrik. Jadi kita punya pabrik juga, baik taraf UMKM maupun pabrik besar, sehingga kita semua produk kentang kita bisa diolah dan petani mendapatkan nilai yang lebih jauh lebih menguntungkan dibandingkan dia menjual fresh begitu. Jadi kita punya olahan untuk kentang sendiri. Jadi hulu hilirnya udah jalan. Untuk stroberi juga sama, hulu hilirnya sudah jalan mulai dari benih, kemudian produksi buah, dan buahnya kita jual. Kita juga ada end user di sana, bisa berupa fresh product atau stroberi yang berupa fresh, ataupun bisa berupa frozen. Kita juga punya frozen. Kita punya cold storage yang cukup bagus untuk frozen. Kemudian juga untuk sayuran kita kemas. Kita tabur bibit, kemudian kita tabur bibit, kemudian kita tanam di lapangan, kemudian kita kemas, kita jual langsung. Jadi memang kita udah hulu hilir, kita udah kerjakan di PT Bumi Agrotek, di CV Bumi Agrotek ini. Begitu kira-kira emailnya. Berarti memang selain dibudidayakan itu juga ikut diolah ya Kang, produk-produk hasil budidayanya, jadi tidak hanya dijual secara fresh gitu. Iya, betul, seperti itulah. Untuk beberapa produk ya, untuk kita tuh welcome ya, kebun kita tuh welcome, mangga silahkan terbuka kebun kita, baik untuk magang maupun volunteer maupun untuk hanya kunjungan, silahkan, kami terbuka
untuk beberapa kebun kita, mangga waktunya kita bisa, kalau saya bisa dampingi di Senin sampai Jumat. Kalau Sabtu Minggu kebetulan saya ada beberapa kegiatan kalau di Sabtu Minggu, jadi jarang ke kebun. Makanya kalau untuk Senin Jumat mangga ke kebun silahkan. Nah, sebetulnya kebun tutup di hari Minggu saja. Nah, kemudian ada beberapa memang yang lagi magang juga di kita, kemudian juga volunteer, mau belajar, baik itu belajar tentang pertanian, mau benih, mau pemasaran, mau produksi, mangga. Mau olah tanah juga banyak, mangga. Karena di Himagro ini kan sekarang gabungin, ada berapa minatan yang untuk minat tanah atau minat perkebunan atau apa, mangga. Kalau untuk sekedar diskusi, apa ya istilahnya offline, mangga. Kita juga terbuka di kebun kita, sehingga kebun kita bisa apa ya, bisa menerima lah, mangga, sampai penelitian. Bahkan ada beberapa teman-teman mungkin cutting Anda ataupun ada teman Anda yang mulai PKL, kemudian penelitian, sampai setelah penelitian lulus, kemudian mau magang di kita lagi lanjutan, boleh. Mangga, itu ada beberapa teman-teman Anda, senior Anda juga yang ikut begitu. Berarti bisa kolaborasi nih Kang. Kebetulan Himagro juga memang sekarang sedang ada penelitian kecil-kecilan nih Kang bareng dosen, dan mungkin apabila berkesempatan di lain waktu bisa bareng Bumi Agrotech nih ya Kang, didampingi langsung dengan Kang Diki. Oh, mangga, silakan. Mudah-mudahan saya bisa bantu dengan beberapa komoditi yang ada di kebun kami. Kemudian juga mungkin ada beberapa tema di kami, mangga kita bantu. Memang fokus kami adalah Bumi Agrotech ini adalah memang lebih ke hortikultura di sayur dan buah, dataran tinggi khususnya. Jadi kalaupun mau diskusi agak dataran medium, ya mungkin saya tahu, tapi nggak begitu dalam lah untuk pengetahuannya. Kalau untuk yang hortikultura di dataran tinggi, ya insya Allah saya bantu. Gitu. Jadi begini, kalau untuk mekanisme sebetulnya sederhana aja. Kalau memang mau magang di kita, tapi memang terbatas. Kami itu memang terbatas areanya. Jadi mungkin juga maksimal mungkin 6 orang per kebun. Itu 6 orang per kebun. Jadi kita bisa alokasikan. Itu pun sebetulnya terus terang aja banyak juga yang berminat selain di Himagro, selain dari Unpad itu banyak. Kebetulan di kami sekarang ada yang dari Medan. Jadi Universitas Wilmar Medan itu agribisnisnya juga ada di kita. Ada pertama dari 8 orang, sekarang tinggal 3-4 orang. Mereka itu 1 tahun magang di kita. Jadi 1 tahun magang di kita, itu yang mulai dari PKL 1, KKN, PKL 2, penelitian sampai selesai. Mudah-mudahan Desember ini selesai, dia sudah pulang dari sana dengan bawa data dan semua penelitian juga udah lengkap lah, seperti itu. Kemudian ada sekarang juga ada dari Unpad, itu dari Agrotechnopreneur. Dari Agrotechnopreneur yang 2019 juga dari kita 4 orang, itu sudah saya programkan sampai penelitian di kebun kita. Jadi memang kalau ada yang diprogramkan, mangga kita lihat, sebetulnya tidak ada prosedur yang berbelit, tinggal ajukan saja ke kami. Ya kasarnya gini, siapa cepat ya dia mungkin yang saya akomodir, karena kan terbatas siswanya di kami untuk penelitian, untuk magang PKL. Untuk penelitian pun, kalau penelitian bebas karena kan dia individu. Kalau untuk magang kita harus ada kelompok. Kemudian kalau untuk kunjungan bebas, beberapa orang juga bebas. Karena prinsipnya kami di kebun, area terbuka, kemudian tidak perlu juga, kalaupun ya mudah-mudahan ke depan Anda semua sudah vaksin, kemudian lebih enak lah ngobrolnya, diskusinya gitu kan. Kalau untuk diskusi dekat mungkin kita bisa pakai masker seperti apa, prosedurnya seperti itu. Ya, itu aja sih dari kita. Berarti boleh banget ya Kang langsung datang gitu. Mangga, silakan. Mangga. Belajar. Mangga. Silakan. Aku juga tertarik banget nih Kang. Siap. Mangga. Pelatihan jarang sih ya Kang. Kadang ada yang prosedurnya rumit, jadinya kita sebagai mahasiswa sudah pusing duluan nih Kang memikirkan prosedur. Ya, kadang-kadang ada beberapa company, ada beberapa company yang memang mereka prosedural sekali gitu kan. Kebetulan ya
Kalau Bumi Agroteknik ya karena ya anggaplah masih perusahaan kecil, jadi kami terbuka untuk apa istilahnya welcome lah kepada mahasiswa yang mau belajar, mahasiswa yang mau berkembang lah seperti itu. Apalagi Anda milenial. Kalau untuk beberapa kendala ya, terutama sebenarnya sebelum pandemi juga kita memang agak sedikit kendala dalam hal operasional kebun maupun market dan segala macamnya. Karena kebetulan kami ini bergerak untuk sayuran yang diproduksi sayuran terutama itu memang untuk eksklusif ya di eksklusif, kemudian dia juga di hotel, restoran, kafe, termasuk stroberi juga eksklusif. Karena kita menggunakan teknik, kemudian the greenhouse yang eksklusif, sehingga kan harga kita juga harus yang punya nilai lah, harganya nggak murah lah begitu kasarnya, tapi tidak juga mahal, sebetulnya cukup saja begitu. Jadi untuk market sebetulnya yang memang agak kendala, apalagi dengan masa pandemi ini memang kendalanya cukup luar biasa buat kita dengan pembatasan di beberapa tempat, kemudian dan juga penutupan di beberapa tempat, sehingga kita memang harus pintar-pintar kita dalam hal memanage kebun, memanage hasil produksi kebun kita kan begitu. Nah kemarin sempat kita nggak ikut sih sempat kita pakai online, kemudian juga nggak usah ikut, kita jadi door to door, jadi free market, jadi kita sebar beberapa informasi, akhirnya informasi tersebut masuk dan tidak ada order PO seperti itu. Itu sih sebetulnya kendalanya. Nah, cuman faktor yang utama sebetulnya dalam hal agribisnis lah gitu, agrotekno ini yang paling utama, faktor pertama kali yang menurut saya itu terbesar adalah SDM. Ya, sumber daya manusia kita itu beragam sekali, kemudian dalam segi keilmuan juga mereka minim, kemudian kadang-kadang usia mereka jauh lebih tua dari kita, kemudian atau juga kadang-kadang rendah dari kita, sehingga mereka tuh butuh penanganan yang lebih serius, lebih intens, dan dengan cara yang tanda kutip lah manusiawi. Manusiawi itu bahasa, kemudian lebih lebih baik lah dalam hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah faktor yang kedua adalah alam. Alam kita memang sekarang posisi kita itu, alam kita itu memang sekarang berubah sekali, klimat kita berubah, sehingga kita agak kesulitan nih mengatur pola tanam, mengatur ritme penanaman, kemudian mengantisipasi OPT itu organisasi penguatan tanaman, itu juga agak sulit juga buat kita sekarang ini. Nah, dan yang terakhir memang pasar, adalah pasar. Karena gini, pendanaan itu lebih mudah sekarang, dana itu lebih mudah. Kasarnya banyak orang kaya yang punya duit, yang dia bingung menyalurkannya kemana. Tapi balik lagi, bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi yang ada, kemudian kita juga kendala-kendala yang ada kita bisa atasi. Itu sih sebetulnya. Mangga. Kalau mau belajar hidroponik, mau belajar, kita punya IoT juga. Kita udah punya pakai satu kebun udah menggunakan IoT di sana. Jadi kita udah pakai IoT lah. Ada satu kebun yang udah pakai IoT. Jadi udah by system semuanya. Ya, kayak gitu. Kebetulan dari mulai tahun 99, setelah saya lulus 99 saya udah tahu hidroponik dan saya udah tahu irrigation system. Ya, mungkin Anda belum lahir nih. Sebagian belum lahir di tahun 99. Jadi saya udah mengenal hidroponik. Ya, yang Anda mungkin followernya Petani Milenial atau IG-nya Pak Ridwan Kamil, itu ada kan pernah posting ya tentang petani tomat atau paprika, jagung dengan menggunakan mesin yang namanya Netafim irrigation system lah. Mungkin Anda juga pernah melihat. Itu saya sudah menggunakan alat itu tahun 99. Jadi bukan yang tahun 2020 kemarin, bukan. Tahun 99 saya udah pakai itu alat. Gitu kan. Jadi sekarang aja baru boomingnya sekarang. Jadi saya udah pakai tahun 99. Nah, kebetulan saya pakai terus di Indonesia, dan kebetulan itu produknya bukan produk Indonesia, ya, produknya dari produk luar negeri, itu dari Israel, dan memang sampai saat ini itu produk itu handal sekali, ya, belum ada keluhan. Yang di kebun dulu saya yang di pertama tahun 99 ini sampai saat ini nggak ada keluhan tentang sistem itu. Kemudian di Stroberindo Lestari juga sama, udah hampir 20 tahun nggak ada keluhan
saya menggunakan alat ini udah 6 tahun juga di kebun saya, tidak ada keluhan juga. Jadi saya sudah menggunakan alat itu dari tahun 99. Kemudian bergeraknya waktu, irigasi sistem itu berjalan. Sekarang kan ada sistem IoT. IoT pun bergerak di sekitar tahun 2016. Nah, 2016. Pada saat IoT itu bergerak, kami sudah pakai 2017 karena ada program dengan Telkomsel dan program dengan Habibie Garden namanya. Mungkin Anda mengenal Habibie Garden di sana. Jadi mereka memasang alat di kita untuk IoT sistem untuk climate control 2017. 2018 alhamdulillah saya masang alat-alat irigasi sistem dengan menggunakan Habibie Garden dan memang sistem IoT. Dan itu biaya sendiri, tanda kutip ya, biaya sendiri. Jadi tidak ada bantuan apapun. Jadi kita membiayai sendiri dan memang membutuhkan itu. Jadi dari tahun 2018 sudah menggunakan IoT sampai saat ini dan mudah-mudahan ke depan juga itu bisa membantu kami untuk kontrol kebun itu sendiri, kebun kita gitu kan. Jadi memang pengalaman IoT dan juga sistem irigasi terkontrol itu alhamdulillah lah. Saya udah cukup makan asam garam, cukup waktunya untuk bisa bersharing lah dengan yang lain. Mungkin itu, B. Berarti kalau untuk sistem IoT ini sendiri, Kang Diki malah justru udah duluan ini ya, Kang, dari yang lagi booming sekarang justru ya, udah alhamdulillah bergerak gitu, Kang. Alhamdulillah, saya sudah bergerak dari tahun 99. Kemudian IoT-nya tahun 2018 lah paling tidak sudah mulai bergerak lah gitu. Bahkan ada beberapa yang penelitian di kita tahun angkatan 2017, 2008, dia angkatan 2015 penelitian di kita, 2016 penelitian, 17 sampai 17 ada penelitian tentang IoT di kita untuk stroberi dan untuk kentang. Ya. Jadi sebetulnya poin positif adalah Habibie Garden memang mempunyai sistem IoT itu sendiri. Jadi softwarenya dia punya. Itu sebetulnya hardwarenya itu hardwarenya itu dia impor dari Cina sebagian menggunakan Netafim, sebagian dari Israel, sebagiannya ada. Jadi memang kita itu Habibie Garden tuh hanya kayak puzzle itu menyambung-nyambungkan, dia punya program untuk membuat IoT itu sendiri, jadi software. Karena Habibie Garden itu dikembangkan orang-orang elektro sama orang mesin, bukan orang pertanian. Nah, kebetulan sekarang ini, alhamdulillah, Habibie Garden ini sudah masuk 1 orang, itu alumni pertanian dan juga aktif di Magro. Jadi sekarang agronomisnya di sana gitu. Kebetulan kami tempatkan, jadi saya juga tempatkan orang untuk agronomis di sana sehingga Habibie Garden menjadi berkembang bagus ke depan. Nah, hanya saja memang kalau boleh ini karena kami sudah menggunakan semuanya itu pilihan nantinya. Apakah kebun itu luas seperti apa nanti pilihan gitu kan, pilihannya dan juga tergantung dana yang dibutuhkan. Jadi nanti ada pilihan. Nanti kalau Anda ke kebun kami akan tunjukkan bahwa Anda itu pertama kali kalau ada datang ke kebun kami, kalau punya, Kang, saya mau bisnis agribisnis nih. Yang pertama kali saya tanyakan apa? Duit punya berapa? Anda punya uang berapa? Sehingga saya bisa mengarahkan ke Anda, mau kemana Anda itu, saya bisa arahkan gitu kan. Jadi investor datang ke saya, oh Pak saya punya duit. Saya bilang saya bukan hanya ngomong punya duit, lu punya duit berapa? Nanti kita arahkan. Karena di kebun kami berbagai macam greenhouse, tipenya, bermacam irrigation system, berbagai macam tanaman. Jadi Anda bisa milih di sana gitu. Kayak showroom aja, kita punya kayak showroom. Tapi showroom kita jalan. Bukan hanya showroom jual beli mobil, jual beli, enggak. Kita showroom jalan. Kita produksi gitu. Makanya memang kadang-kadang ada beberapa, konsultan atau beberapa hal yang lain cuma ngomong doang. Pada saat ditanya kebunnya mana ya mereka nggak punya. Kalau kita ini praktisi, kita sebagai, makanya saya sebutnya saya itu petani. Kalau saya kemana-mana nyebutnya saya petani aja, nggak nyebut yang lain-lain. Gitu, Imelda. Table. Jadi dari laboratorium yang kultur jaringan yang Anda mungkin tahu orang budaya sampai ke disajikan di meja makan. Itu cita-cita kita. Dan alhamdulillah udah tercapai cita-cita itu dan juga memang kita produksi seperti itu. Ya. Jadi ini sebetulnya berkembang dan memang membuka peluang kerja sebetulnya untuk Anda. Anda mau bergerak di mana? Mau di laboratoriumnya, mau di pembibitannya, mau di pelaksanaan di lapangan di pertaniannya, mau di olahan pabriknya,
atau mau di marketing distribusinya. Itu mah enggak, itu terbuka buat kita tuh. Itulah sebetulnya visi misi kita nggak akan supaya terharu kayaknya kalau untuk ngomong visi misi itu suka terharu, saya nggak bisa ngomong apa-apa sebetulnya gitu kan. Karena saya belum bisa membuat terbaik lah gitu kan. Dulu itu sempat kita mulai sejak tahun 2000 berapa ya? Angkatan kalau saya 2000 angkatan 2012 atau 2013 begitu. Mulai sejak itu saya udah informasikan ke kampus bahwa enggak, kalau mau magang di luar akademik enggak, kita terbuka gitu kan. Tetapi waktu itu kampus dan juga anak-anaknya sibuk urusin kuliah sebetulnya. Jadi angkatan-angkatan yang sekarang ini adalah sibuk ngurusin kuliah, ngejar IPK. Ya, ngejar IPK. Tetapi ngejar tidak praktisnya tidak, prakteknya tidak, bahkan juga mereka juga pengalaman organisasi juga dikurangin, karena bahkan juga maaf ya kalau saya bilang ke Ono tuh sempat Himagro tuh dikebiri kalau menurut saya nggak ada kegiatan apa-apa kan begitu. Jadi itu memang agak jadi kendala waktu itu. Nah, cuman dengan pandemi ini memang terbuka sebetulnya waktunya lebih leluasa. Kemudian ke depan juga mungkin ada sekolah merdeka atau apalah, kampus merdeka atau apa gitu istilahnya. Memang kita terbuka ya untuk di sana belajar tentang tanaman terbuka. Sebetulnya sih yang bagus itu adalah selama 3 bulan cukup. Ya, magang itu 3 bulan. Kenapa 3 bulan itu bila perlu Anda nanam, mulai penebaran bibit, nanam sendiri, pemeliharaan sendiri, itu gratis di kita. Silahkan Anda ikutin kita. Karena kita itu di Bumi Agrotek ini adalah sistemnya adalah tiap hari tanam, tiap hari panen. Jadi setiap hari akan ada penanaman dan setiap hari akan ada panen. Jadi hulu hilirnya jalan terus kan begitu. Nah, untuk kentang juga sama, mungkin tiap bulan tanam, tiap bulan panen, sehingga dia akan terus berputar. Ya ada terus kita ada kegiatan. Jadi kepingin kita adalah magang di kita itu mungkin 1 musim, apalagi 3 sampai 4 bulan 1 musim. Anda mau di kultur jaringannya, mau di lab kultur jaringannya, atau mau di nursery-nya, mau di lapangan seperti apa. Sehingga nanti kita akan coba untuk biasanya mengeluarkan sertifikat. Anda sudah di mana nih hidroponiknya, di kultur jaringannya, di pembibitan kentangnya, kita bisa buat sertifikat. Sehingga sertifikat ini mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda suatu saat bisa kerja. Nah, bahkan kalaupun Anda, ya mungkin Kang Ono lah, mungkin pengalaman, banyak sekali yang magang di Bumi Agrotek ini jadi gitu, catatan pada saat Anda interview di beberapa tempat begitu. Itu ada note di situ. Saya juga jadi catatan lah buat nanti tempat kerja bahwa kita udah belajar seperti apa di sana. Jadi itu kalau menurut saya kami terus terang aja mungkin kalau untuk sampai saat ini kami tidak bisa memberikan lebih yang lain, baik itu fasilitas yang lain, mungkin hanya fasilitas kebun Anda bisa manfaatkan di sana, mau nanam dari 0 sampai akhir panen, mangga Anda masari juga mangga. Anda belajar masarin juga mangga di produk-produk yang udah ditanam oleh Anda atau dari kebun itu sendiri. Jadi memang terbukanya seperti itu. Nah, kami tidak mempunyai fasilitas yang lain selain kebun yang memang terbuka untuk umum, silakan Anda mau belajar di kami. Itu sih sebetulnya Cenanda. Oh iya. Baik Kang, cukup jelas. Jadi pengennya untuk ke depannya tuh dari Himagro bisa memfasilitasi gitu anak-anak Himagro itu biar lebih mengembangkan dirinya di magang, nggak cuma magang akademik. Jadi pengennya Himagro itu bisa memfasilitasi. Terima kasih banyak Kang. Ya siap, sami-sami. Ya betul, bagus itu. Sebetulnya fasilitasi itu tolong secara bergulir, digilir aja gitu kan. Mungkin kalau nggak 3 bulan kita kan ada tanaman-tanaman yang cuma 40 hari panen atau 1 bulan panen. Kita ikuti situ aja magang, dia nanam di situ, dia belajar gitu kan, datang seminggu 2-3 kali begitu ke sana, nggak rutin tiap hari juga nggak apa-apa, tapi dia bisa belajar kan gitu. Bantu kita dari misalnya jam 7 sampai jam 1 siang udah cukup lah buat kita gitu membantu. Nah, pertama adalah Bumi Agrotek pure murni 100% punya pribadi dan tidak juga menerima investor. Kami sistemnya tidak menerima investasi dari luar ya sampai detik ini. Tetapi Bumi Agrotek dan sebagai individu saya punya pinjaman ke pihak lain. Dalam tanda kutip ke perbankan wajar itu dalamnya bisnis kan itu biasa. Nah, tapi untuk bagaimana kalau kita punya modal sedikit.
Jadi biasanya kami itu mengarahkan Anda membuka kebun sendiri. Para investor pun sama. Ya, kalau ada investor datang punya duit segala macam, kami tidak, investor itu tidak masuk ke Bumi Agro, tapi membuka proyek baru yang nanti advisernya atau misalnya perencanaan, kemudian sebagainya kita bantu. Bumi Agrotech bantu. Bumi Agrotech bantu sampai sejauh mana, pola tanam seperti apa, pasar seperti apa, kita bantu. Seolah kita pendampingan. Ya, bukan hanya konsultan, pendampingan dari hulu hilir apa aja yang bagus untuk berinvestasi, yaitu tadi duitnya berapa, kebutuhannya apa, Anda nanam sendiri sehingga Anda bisa merasakan sendiri, punya manajemen sendiri. Kami dari luar, kita hanya dampingin, gitu kan. Dan investasi ya Anda kerjakan sendiri, tapi kita dampingin, begitu. Nah, sedangkan bagaimana kalau kita memulai investasi? Sekali lagi, untuk dunia pertanian, biasanya para proyek-proyek ini mereka apapun namanya, itu pasti ujung-ujungnya agak kerepotan. Ya. Yang saya rasakan di agribisnis itu sama. Lebih enak Anda mengerjakan sendiri, ya, dengan dampingin, mungkin kami bisa damping atau teman Anda damping atau bisa diskusi lebih banyak, lebih mengena, lebih enak buat ke depannya daripada Anda mencari investasi mencari gampangnya, begitu. Karena investasi di dunia pertanian berbeda jauh dengan investasi di saham ataupun di industri yang lain. Karena pertanian ini faktor X-nya banyak banget. Lebih enak Anda mengerjakan sendiri, ya. Kang, nanti kan rugi segala macam. Itu rugi belajar, gitu kan. Saya sekarang ini dalam posisi rugi, ya. Tapi apa yang saya dapatkan dari poin rugi itu? Kita mendapatkan pembelajaran. Oh, nanti ke depan jangan rugi seperti ini. Kita dapat nanam ini di musim ini, oh gagal, kenapa? Oh, jangan nanti nanam lagi. Nah, itu kan mahal. Mahal sekali. Jadi ilmu itu, informasi itu, dan pengalaman itu mahal. Harus ditebus dengan apa? Dengan waktu, dengan uang, dengan pengorbanan kita, gitu kan. Hal yang wajar. Tetapi jam terbang semakin tinggi, Anda semakin pengalaman semakin banyak, Anda jadi semakin tahu. Kan intinya dalam berbisnis itu bukan berapa keuntungan, tapi berapa kerugian yang kita akan dapatkan, meminimalisir kerugian. Itu target kita. Jadi suka duka, banyaknya dukanya. Sejujurnya banyak dukanya. Kenapa? Ya banyak dukanya aja lah kalau untuk di ini. Kenapa? Merintis suatu proyek itu 10 tahun itu nggak mudah. Ya bertahan seperti ini, ya anggaplah babak belur lah gitu kalau kasarnya secara gaya bahasa yang maaf ya mungkin juga kalau ini. Jadi ampun-ampunlah kita babak belur lah membangun Bumi Agrotech sampai sejauh ini tuh betul-betul dengan jerih payah, ditinggal orang, kadang-kadang kita masuk ke sini balik lagi begitu kan. Mungkin nanti Kang Ono bisa menjelaskan, nanti Kang Ono juga bisa bantu kita, bantu saya. Karena banyak juga yang kadang-kadang dia ikut ke kita gitu kan, tapi sukses di tempat lain. Nah itu mungkin istilahnya alhamdulillah lah, kayak Kang Ono sekarang udah di level yang middle lah begitu, udah bagus sekali posisinya gitu. Alhamdulillah saya senang sekali. Justru saya mah alhamdulillah senang kalau ada yang dulu ikut dalam tanda kutip ya, bergabung dengan Bumi Agrotech, suatu saat bermakna atau sukses di tempat lain. Oh saya sudah bangga banget gitu. Walaupun secara tidak langsung, mau suka tidak suka, itu ada jasanya Bumi Agrotech lah begitu. Ada jasanya lah begitu kan. Yang sekarang maaf ya, membesarkan Habibie Garden, tanyalah Tata gitu kan. Tanya Cik Tata, yang membesarkan Habibie Garden siapa sih gitu kan, kayak gitu. Bahkan ada salah satunya yang memang jadi gede banget begitu kan. Ya kita bareng-bareng lah seperti itu. Jadi memang kita bersama mengerjakan sesuatu hal. Jadi lebih banyak saudaranya, banyak Cik Grace, banyak saudara, banyak petani dikenal gitu kan dengan kita gitu kan. Bahkan tadi jawaban siapa tadi ya, Arimah juga sama kan, sebetulnya seperti itu. Jadi tiba-tiba petani yang telepon saya gitu kan, Kang ini dari sini, karena mereka udah mengenal produk kita, udah mengenal gitu. Walaupun bagaimana mengenal gitu produk kita gitu. Dan alhamdulillah produk kita Bumi Agrotech sudah dikenal dari mulai mana ya, mulai paling jauh di sana di NTB, di utaranya Manado, di tengah sedikit Malino, Sulawesi. Kesananya mungkin saya ke dari sananya ke Medan, Aceh juga udah hampir ke bawah sini. Di Kalimantan belum, karena Kalimantan juga hortinya untuk dataran tingginya nggak ada. Mungkin itu Grace, Email. Jadi ya suka dukanya banyak lah.
Tapi kita jalanin, nikmatin dengan penuh kegembiraan, penuh dengan senyum, walaupun senyum itu pahit terkadang-kadang dalam hasil panen. Kayak sekarang nih, bayangin kita udah bagus produknya, tapi nggak laku.